Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang produsen ataupun kegiatan distribusi. Jadi produsen menyalurkan barang dan jasa dengan sistem distribusi tidak langsung melalui lembaga-lembaga yang bertindak sebagai badan perantara. Lembaga yang melakukan kegiatan distribusi antara lain ialah pedagang, agen, makelar, komisioner, importer, eksportir. Ini ada 6 perantara lembaga distribusi. Pertama, pedagang adalah orang yang atau badan yang membeli barang dagangan dari produsen untuk menjualnya kepada konsumen. Pedagang dibedakan atas pedagang besar dan pedagang kecil. Jadi pedagang besar grosir, pedagang kecil seperti retail atau toko-toko. Yang kedua adalah agen. Agen pada umumnya agen atau perantara menghubungkan antara produsen dengan pedagang, pedagang dan konsumen. Agen atau perantara adalah persetujuan seorang untuk memberikan kuasa kepada orang lain yang menerima untuk menyelenggarakan suatu urusan dari orang yang menyuruhnya. Yang ketiga adalah makelar. Makelar merupakan pedagang perantara yang bekerja atas nama orang yang menyuruhnya. Bonus yang diterima oleh makelar disebut kurtasi atau provisi. Makelar harus menemukan penjual di sini dengan pembeli melakukan transaksi. Lembaga ini tidak mengeluarkan biaya ataupun menanggung resiko. Yang selanjutnya, yang kelima adalah importir. Yang keempat adalah komisioner. Lembaga distribusi ini merupakan perantara dagang dalam pembelian maupun penjualan yang bekerja atas nama sendiri. Komisioner mengeluarkan biaya dan menanggung resiko. Orang yang menyuruh komisioner disebut dengan komiten. Upah yang diterima komisioner disebut komisi. Dapat komisi dari penjualan. Selanjutnya adalah importir. Apa yang dimaksud dengan importir di sini ialah importir adalah individu atau organisasi perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Barang yang diimpor tersebut bisa digunakan sebagai produksi atau untuk tujuan konsumsi. Yang terakhir adalah eksportir. Eksportir adalah individu atau organisasi perantara dagang yang melakukan kegiatan pengiriman barang ke negara lain yang membutuhkan. Eksportir ini bisa produsen itu sendiri ataupun yang disebut dengan pedagang sendiri. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi di sini adalah kegiatan menggunakan atau memakai atau menghabiskan barang, jasa, mengurangi kegunaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan baik sekaligus maupun secara berangsur. Ada dua bentuk konsumsi yang dilakukan, yaitu konsumsi yang menghabiskan nilai guna barang dan konsumsi yang mengurangi nilai guna suatu barang. Barang-barang seperti nasi, mie, susu, deterjen, sampo akan langsung habis nilai gunanya ketika barang-barang tersebut dikonsumsi. Jika kamu ingin mengonsumsinya kembali, barang-barang tersebut harus diadakan atau diproduksi lagi atau dibeli kembali. Barang-barang seperti peralatan makan, sepeda, telepon seluler atau telepon genggam, dan televisi tidak akan habis nilai gunanya meskipun telah berkali-kali digunakan. Memang jika terus-menerus dipakai dalam waktu cukup lama, nilai gunanya akan semakin berkurang bahkan habis. Selanjutnya adalah skala prioritas kebutuhan. Jadi setiap membeli apapun harus mendahulukan yang namanya skala prioritas. Apa yang dibutuhkan dahulu di situ. Yang pertama di sini adalah kegiatan konsumsi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Oleh karena itu, dalam melakukan konsumsi, manusia perlu bersikap rasional atau berpikir dahulu apa yang mau dibeli, apa yang tidak perlu dibeli dulu. Yang pertama adalah sebagai berikut ini. Yang pertama harus memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder ataupun tersier. Kebutuhannya sandang, pangan itu didahulukan. Makan belum bisa masa mau beli HP, makan belum bisa masa mau beli mobil. Itu harus didahulukan, ini namanya skala prioritas kebutuhan. Yang kedua adalah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan penghasilan keluarga. Kalau gaji 1 juta berarti kebutuhannya harus berapa, kalau gajinya 5 juta kebutuhannya berapa. Itu harus yang namanya disesuaikan dengan yang namanya pendapatan dan penghasilan dan kebutuhan nantinya apa. Yang ketiga adalah harus menghindari hidup boros.
Hidup boros itu tidak boleh karena berlebih-lebihan itu sangat dilarang oleh agama maupun dengan tata krama kita, tidak dibolehkan namanya boros. Selanjutnya adalah memperhatikan kualitas dan harga barang. Jadi kualitasnya bagaimana, harga barangnya bagaimana itu dilihat dahulu, tidak syukur tiba-tiba beli, tiba-tiba ambil, tiba-tiba bayar. Itu harus dilihat dahulu. Selanjutnya adalah menghindari membeli di luar kemampuan. Sudah tahu dirinya tidak mampu malah nyicil mobil. Sudah tahu dia tidak mampu untuk bayar bulanannya malah menyicil yang namanya motor. Ini namanya juga mempersulit diri sendiri atau mempersulit yang namanya keluarga nantinya. Selanjutnya terakhir adalah tidak bersifat konsumerisme atau pemakaian secara berlebihan. Sampo yang harusnya digunakan 1 saset atau 2 saset itu 3 hari atau 2 hari digunakan 1 hari langsung atau 1 kali mandi. Ini adalah pemakaian secara berlebihan. Harusnya digunakan berapa hari, ini dihabiskan 1 hari, ini tidak diperbolehkan karena disebut dengan sifat konsumerisme. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi rumah tangga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah atau pertalian persaudaraan. Yang kedua adalah rumah tangga keluarga harus merencanakan pengeluaran dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga agar tidak terjadi defisit anggaran. Gajinya 5 juta, habis itu belum sampai 1 bulan 5 juta itu sudah habis. Akhirnya apa yang terjadi adalah hutang menumpuk di mana-mana. Dan ini tidak disarankan karena ya sama ya kayak tadi, mempersulit diri sendiri. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan yang namanya bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ini menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan mengkonsumsi yang namanya bahan baku, mesin, jasa, dan jasa tenaga kerja. Jadi harus yang namanya bayar tenaga kerja, bayar perbaikan mesin, bayar listrik dan sebagainya. Ini dibutuhkan namanya konsumsi perusahaan. Selanjutnya adalah konsumsi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi namanya ataupun untuk melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat ataupun berasal dari pajak. Jadi setiap pengeluaran harus direncanakan dan disetujui oleh DPR dalam bentuk RAPBN, rancangan itu. Apabila telah disetujui, maka pemerintah berkewajiban untuk menjalankan dalam bentuk APBN. Namun, apabila tidak disetujui, pemerintah harus menjalankan APBN tahun sebelumnya pada akhir tahun anggaran. Jadi semua anggaran kegiatan konsumsi negara itu diatur oleh namanya rancangan anggaran belanja negara. Nanti diatur bagaimana setahun ini berapa, 1 bulan ini pengeluaran negara berapa untuk membangun dan sebagainya. Seperti itu disebut dengan kegiatan konsumsi negara. Mungkin itu aja anak-anak, mungkin yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui WA yang sudah tersedia. Semoga apa yang saya Pak Rahman sampaikan berguna dan bermanfaat. Sekian dari Pak Rahman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.